Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Almani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir simulasi komputasi otomotif, yaitu perancangan sistem transmisi planetary gear, yang mana transmisi ini sering digunakan untuk peningkatan daya atau kecepatan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat melihatnya melalui simulasi yang akan coba kita buat. Nah, selanjutnya pada langkah pertama yaitu kita buka bagian part, yang bagian ini. Setelah kita klik, itu nanti kita akan buat pada from plan. Sebelum itu juga kita harus memastikan untuk pemilihan datanya, yaitu menggunakan MMGS. Nah, pada from plan itu pertama kita buat garis memanjang ke bawah, itu dengan ukuran sekitar 15,75. Kenapa ini menggunakan ukuran yang kecil? Ini bisa mengibaratkan suatu planetary gear yang digunakan pada pompa. Nah, setelah kita buat garis dari pusat, dari tengah ke bawah, lalu kita buat lingkaran dengan diameter 8 mm. Nah, selanjutnya setelah kita membuat garis dan lingkaran tadi, itu klik atau tekan bagian linear sketch pattern. Nah, fungsinya di sini adalah untuk membuat penggandaan, namun melalui satu titik pusat berupa lingkaran. Nah, lingkarannya yaitu berada di pusat tengah ini, nanti akan disebarkan. Untuk jumlahnya itu disesuaikan di sini. Nah, untuk kali ini kita menggunakan 3, lalu kita centang. Nah, setelah kita centang, maka hasilnya akan seperti ini pada bagian atas ini. Setelah itu kita beri garis dari bagian sini ke sini, yang ini juga, seterusnya ini. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, maka kita gunakan trim trace. Nah, fungsinya itu untuk menghapus garis bagian tengah ini. Nah, untuk memotongnya tanpa menghilangkan garis yang lainnya. Jadi kita pilih bagian yang ini, dan ini juga. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu, nah, kita akan lakukan extrude boss. Untuk melakukan extrude boss itu setelah kita tekan, nanti masukkan angkanya. Untuk part ini kita menggunakan ketebalan 4 mm. Nah, setelah dicentang, nanti kita akan buat juga lingkaran pada 3 sudutnya. Nanti kita buat lingkaran dengan ukuran 8 mm. Nah, jika sudah, maka kita akan lakukan extrude boss kembali seperti gambar pada 8. Selanjutnya pada tampak belakang, pada bagian belakangnya itu kita buat juga lingkaran, diameternya juga sama 8 mm, tapi di tengah, di pusat titik merah yang kita gambar di awal tadi. Nah, setelah itu kita extrude boss, itu untuk panjangnya 12 mm. Nah, untuk yang di 8 tadi juga sama, itu untuk panjang porosnya 12 mm. Nah, jika sudah, extrude boss akan terlihat pada gambar 10 ini. Lalu akan dilanjutkan ke gambar 11, yaitu kita membuat coakan atau keypin. Fungsinya untuk pegangan atau pengunci saat melakukan rotari atau perputaran. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kita save, kita akan membuka assemble. Assemble itu untuk menggabungkan part, bagian-bagian partnya. Nah, setelah kita buka assemble, lalu nanti kita akan buka desain library.
yang bagian ini. Nanti kita akan pilih bagian tool. Di bagian toolbox itu lalu pilih lagi untuk powertrain yang ini atau power transmission. Selanjutnya akan kita pilih gear. Nah, fungsinya adalah seperti kamus atau penyimpanan, yang mana ini sudah berisi beberapa rangkaian atau part yang mana juga memiliki standarnya masing-masing. Contohnya yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu ISO, sesuai ISO. Lalu kita pilih yang internal shore gear. Ini fungsinya untuk ring gearnya. Ini untuk memilihnya itu kita klik lalu kita seret. Setelah itu kita atur spesifikasinya, dan hal yang sama juga dapat kita lakukan di bagian spur gear. Nah, ini untuk bagian planetary gearnya atau sun gearnya. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini. Ini untuk ring gearnya itu kita menggunakan mode 0,7. Ini untuk bagian ujungnya, jadi tidak runcing, ada 0,7 mm. Ini untuk number of turn-nya itu jumlah giginya. Terus face wide ini adalah tampak sampingnya atau panjang ke belakangnya kalau kita lihat dari depan. Selanjutnya itu untuk outside diameternya adalah diameter luarnya, itu kita pakai 55 mm. Itu shortnya yang terlihat itu ada 72. Selanjutnya untuk planetary gear itu setelah kita seret tadi juga kita masukkan data seperti ini. Untuk modulnya itu sama 0,7. Untuk jumlah turnya itu 27, karena ini menggunakan spesifikasi yang berada pada tutorial, jadi kita mengikuti itu. Namun jumlah ini sudah ada kalkulasinya, yang mana tidak bisa asal menggunakan jumlah angka saja. Selanjutnya itu untuk pressure angle-nya yaitu 20. Ini sudut kemiringan derajat untuk pada gigi-giginya. Terus ini juga ketebalannya 10. Selanjutnya itu nominal shaft diameternya, ini nominal shaft dalamnya, diameter shaft, diameter lubang shaftnya. Terus ini KY nya itu untuk planetary gear kita tidak menggunakan KY karena dia berputar di porosnya. Namun untuk sun gearnya itu perbedaannya, kita menggunakan satu KY, fungsinya untuk sambungan komponen lainnya nantinya. Nah, untuk sun gearnya itu 0,7. Untuk ukuran yang berbedanya itu number of turn-nya itu menggunakan ukuran 18. Nah, ketiga angka ini adalah kunci utama yang nantinya akan sangat berguna untuk melakukan simulasinya. Nah, selanjutnya setelah kita seret, nah seperti ini bentukannya. Ini untuk sun gearnya, ini planetary gearnya ada 3, dan ini ring gearnya. Setelah itu kita insert dokumen, lalu masukkan BOS ini adalah dokumen yang kita simpan sebelumnya. Ini hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke tahap mat, yaitu untuk menyematkan atau menyatukan. Nah, untuk bagian matnya itu kita gabungkan terlebih dahulu sun gear dan ring gearnya. Itu kita mat kita pilih pada bagian tempat depannya, dan kita cocokkan dengan tempat depan dari ring gearnya. Ini fungsinya untuk mensejajarkan dari yang awalnya seperti ini kan, nanti kita sejajarkan, jadi dia mengikuti datar. Nah, lalu kita centang, pilih sambungannya yang ini, yaitu sambungan confident. Nah, itu untuk mensejajarkannya. Nah, setelah sejajar itu nanti kita klik lagi bagian ini dengan tampak sampingnya lagi. Kalau ini tampak depannya, ini tampak sampingnya.
Nah, harus dengan tapak sampingnya agar dia sejajar, itu menggunakan sambungan yang ini, poros atau konsentrik. Konsentrik itu akan mensejajarkannya, dia berada di tengah seperti ini. Nah, jika sudah tengah seperti ini, jangan sampai salah untuk pemilihan bagian yang kita klik ini. Nah, jika sudah, hal yang sama kita lakukan untuk bosnya. Yang pertama itu juga kita confident-kan kepada sun gear-nya. Untuk tumpuannya di sini kita menggunakan sun gear, jadi kita menggunakan ring gear-nya. Jadi kita sesuaikan dengan ring gear-nya. Setelah itu baru kita matkan kembali ke bagian tengah, bagian tapak samping tadi itu menggunakan konsentrik, sehingga dia akan terletak di tengah nantinya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada planetary gear-nya. Pada planetary gear-nya itu kita pilih bagian ini terlebih dahulu, nanti kita sejajarkan dengan bagian bosnya. Setelah sejajar dengan metode confident-nya, itu nanti kita gunakan bagian poros. Untuk bagian porosnya itu menggunakan konsentrik, kita pilih bagian yang tampak depan dari planetary gear-nya, itu kita set dengan bagian bos tengahnya, lingkaran bosnya. Nah, hal yang sama kita lakukan kepada ketiga bagian dari planetary gear-nya, sehingga terpasang seperti ini. Nah, setelah terpasang seperti ini, nah kita set bagian ring gear-nya itu menjadi fix agar tidak bergerak. Lalu kita coba putar bagian ini, maka dia akan dapat berputar. Nah, pada bagian ini kan belum cocok, jadi kita harus sesuaikan. Nah, itu fungsinya tadi menggunakan diameter atau ukuran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nanti ketika sudah sama, itu akan kita lanjutkan. Nah, pada bagian ini, nah jika sudah sama, maka untuk selanjutnya itu kita mat lagi. Cuman untuk metodenya itu menggunakan metode gear. Di bagian sini kita menggunakan bagian gear, yaitu pilih bagian lingkaran pada planet gear-nya, tidak pada bosnya, pada planet gear-nya. Lalu kita pilih bagian luar pada ring gear-nya. Nah, itu kita cocokkan, dan masukkan angka yang tadi, yaitu perbandingannya 27 untuk planet gear-nya dan 72 untuk ring gear-nya. Lakukan kepada ketiga planet gear-nya. Jika sudah, lakukan hal yang sama pada planet dan sun gear-nya. Untuk sun gear-nya itu sesuaikan lingkaran yang di dalam, juga lingkaran dalam pada planet gear-nya. Ingat, ini pada planet gear-nya, bukan pada bosnya. Nah, pastikan dapat bekerja dengan cara itu kita klik, lalu kita coba seret apakah dia sudah sesuai bekerja atau tidaknya. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian. Untuk melakukan pengujian geraknya, setelah kita pastikan secara manual tadi, lalu kita akan klik kontak type dan klik semua komponennya, baik dari bagian bosnya, bagian belakang, bagian planet gear-nya, lalu sun gear-nya, dan juga ring gear-nya. Nah, ketika sudah, lalu kita centang, lalu kita pilih bagian bawah ini, yaitu bagian motor atau penggerak. Itu kita pilih pada bagian tengah, itu di bagian sun gear-nya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa menggunakan atau kebutuhan kita di bagian apa. Jika kita menggunakan pada pada sun gear-nya, itu akan menghasilkan torsi yang besar, di mana putaran sun gear-nya akan lebih cepat, dan untuk poros belakangnya akan melambat,
namun tenaganya lebih besar. Nah, untuk kebalikannya itu juga bisa kita cobakan pada bagian poros belakangnya, itu kita menggunakan motor, maka putarannya akan cepat namun tenaganya kurang. Nah, ini tergantung kebutuhan kita tadi yang kita bahas di awal tadi. Nah, kita perlunya bagian yang mana? Nah, untuk pada video ini kita mencontohkan yaitu untuk mendapatkan torsi yang besar, di mana putaran sun gearnya lebih cepat namun outputnya lebih lambat namun dengan tenaga yang lebih besar. Nah, setelah kita pasang motornya, kita beri kecepatan 5 rpm, lalu kita lakukan kalkulasi dan tunggu beberapa saat. Lalu setelah itu kita pilih mention animasi dan lalu kita dapat jalankan. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Untuk animasinya masih belum jelas, kita beralih ke aplikasi SolidWorks. Nah, di sini gerakannya sudah lebih jelas dan putaran di sun gearnya akan lebih cepat daripada planetary gearnya, dan di bagian shaftnya juga akan semakin pelan namun dengan tenaga yang lebih besar. Nah, jika kebalikannya, ketika di bagian belakang yang kita beri motor, itu akan membuat sun gearnya menjadi lebih cepat, putarannya cepat namun di RPM awal yang pelan. Baiklah, begitulah hasil rancangan sistem transmisi planetary gear. Dapat disimpulkan bahwa planetary gear dapat merubah kecepatan atau torsi output dengan RPM input yang tetap atau sama. Baiklah, saya Fahri Almani. Jika ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.